Halo teman-teman, selama beberapa hari ini aku sempat melihat postingan dan juga rumor yang beredar di sosial media mengenai aku, suami aku, dan juga keluarga aku yang menyakitkan aku dan juga orang-orang yang aku sayangi. Dan aku tahu banyak banget dari kalian yang selama ini bertanya lewat DM dan juga bertanya-tanya di komen kenapa Kak Sani selama ini tidak klarifikasi. Sebenarnya dalam jangka waktu 1 minggu ketika rumor mengenai aku sempat viral, papa aku juga dalam minggu itu meninggal dunia. Jadi aku juga pada saat itu masih sangat shock dan butuh banget waktu untuk mencerna semua kondisi yang sedang happening. Prioritas aku pada saat itu adalah keluarga, dan aku butuh waktu juga untuk mencoba mencerna semua situasi papa aku dan juga mencoba mengaccept bahwa papa aku sudah meninggal. Dan setelah semuanya selesai, aku baru ada waktu untuk take a step back dan mengevaluasi situasi yang sudah terjadi di sosial media dan berpikir dengan kepala dingin. Ketika aku melihat postingan anonimus yang beredar di sosial media, jujur pada saat itu aku shock dan juga terluka dengan ratusan ribuan komen yang mengatakan menyuruh aku untuk mati, ancaman mati, dan juga kata-kata kasar yang seharusnya tidak ditujukan kepada seorang individual. Dan aku merasa pada saat itu aku belum dalam kondisi mental stabil untuk bisa bereaksi langsung dan mengupload video klarifikasi untuk kalian semua. Mental aku benar-benar hancur, dan lebih hancur lagi ketika aku melihat postingan-postingan anonimus yang menyakiti teman-teman, orang-orang yang aku sayangi, influencer, non-influencer, dan juga teman-teman Sunshine yang berusaha untuk sharing mengenai perspektif mereka mengenai aku. Dan hal yang membuat aku paling sakit hati adalah rasa cinta aku kepada Indonesia itu dipertanyakan. Meskipun aku dalam darah Korea dan warga negara Korea, aku selalu mengidentifikasikan diri aku sebagai orang Indonesia dengan dasar aku besar di Indonesia dan tinggal hampir seumur hidup aku di Bali. Jadi aneh guys rasanya kalau misalnya aku merendahkan negara yang dimana aku menimba ilmu mulai dari TK, SD, SMP, sampai kuliah. Aku benar-benar cinta guys dengan Indonesia. Dan aku hanya memiliki rasa hormat kepada negara ini yang mengajarkan aku budaya, tata krama, moral values, dan juga sopan santun semua dari negara ini. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu, tapi aku jujur lebih nyaman berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dibanding bahasa Inggris atau Korea, karena that's just my mother tongue, bahasa ibu aku. Maka karena itu aku pingin membangun brand untuk merayakan kecantikan teman-teman Indonesia dan juga negara Indonesia yang berperan sangat penting dan sangat besar dalam hidup aku. Aku ingin meminta maaf apabila aku sempat melakukan atau mengatakan suatu kesalahan dalam hidup aku yang aku sendiri jujur kurang bangga. Tapi aku juga tidak sempurna teman-teman. Sama seperti kalian, aku juga manusia dan aku juga pernah membuat kesalahan. Tapi aku tidak akan berdiam diri dan membiarkan nama baik aku dipertanyakan dengan alegasi yang salah. Maka karena itu teman-teman, aku memilih untuk mengambil jalur hukum bersama dengan pengacara aku, dan juga sekarang kami sedang dalam tahap laporan ke pihak kepolisian. Teman-teman, semenjak akun anonimus ini beraktivitas di sosial media, dia sudah beberapa kali mengupload dan menurunkan bukti-bukti yang awalnya ia mengatakan bahwa ini adalah bukti valid. Tapi setelah itu diturunkan dan diupload di Instastory mengklarifikasikan bahwa bukti-bukti yang dia upload dan juga yang sudah dia hapus adalah kurang akurat. Aksi di sini sendiri juga sudah termasuk aksi pelanggaran hukum. Aksi posting dan taking down ini sudah terjadi berulang kali, meskipun sudah di take down, tapi ini postingannya sudah menyebar luas di sosial media seperti TikTok dan juga sosmed-sosmed yang lain. Selanjutnya, ketika dia tidak memposting mengenai aku di Instastory atau di postnya, dia mulai memposting di IG Story, men-cyberbullying teman-teman Sunshine dan juga follower dia sendiri di IG Story. Yang lebih menyedihkan lagi teman-teman adalah ketika Instastory ini diupload, dia mencoba untuk mengexpand muka-muka orang yang sempat mengkomen, dan menurut aku ini juga adalah aksi cyberbullying. Dan juga teman-teman, ada akun-akun yang mirip juga yang sudah melebihi batas dan mencoba untuk melukai teman-teman yang aku cintai, yang seperti yang kalian bisa lihat di sini.
Dan ancaman yang aku dan Chris dapat melalui DM yang didapatkan oleh Chris melalui akun anonimus ini sudah sangat melalui batas dengan itikat ingin menghancurkan karir kami. Dengan instastory yang sempat ia klarifikasi di sini dan juga DM yang diarahkan kepada aku dan Chris, kalian bisa judge sendiri apakah akun ini memiliki itikat baik atau tidak. Selain itu teman-teman, ada juga rumor mengenai kerenggangan aku dan keluarga aku. Aku jujur bingung kenapa persoalan keluarga harus dibahas dan dibawa ke sini, karena ini adalah very personal matter dan keluarga adalah sesuatu yang sangat penting dan personal untuk aku. Dan aku memilih untuk tidak membahasnya di sini. Untuk rumor mengenai Chris yang negatif dan tidak benar, justru setelah aku bertemu dengan Chris, aku merasa aku bisa menjaga kesehatan aku dengan lebih baik. Dan of course banyak banget yang aku rasakan dan aku pelajari dari Chris, but most importantly aku benar-benar merasa bahagia. Dan kalau kalian adalah Sunshine yang sudah follow aku dari awal, kalian pasti tahu banget dan bisa melihat perubahan aku bahwa aku jauh kelihatan lebih bahagia sekarang. Dan banyak banget dari kalian yang sudah DM aku, komen aku, dan ngasih tahu aku kalau aku benar-benar I look happy now. Dengan ini teman-teman, aku memutuskan untuk mengambil break dari YouTube, sosial media, akun-akun yang lainnya, karena aku ingin fokus dengan keluarga dan juga mental health aku. Aku sangat apresiasi kalian banget dan aku ingin kalian tahu bahwa kalian semua sangat berarti untuk aku, dan aku senang banget bisa sharing sama kalian mengenai kehidupan aku dan juga memiliki komunitas yang sangat positif ini. Dan di sini aku ingin meminta maaf apabila aku pernah mengatakan sesuatu yang diambil di luar konteks yang pernah menyinggung pihak manapun. Dan dengan ini teman-teman, Chris juga ingin berbicara untuk mengadres satu isu. I want to personally address Natasha, an artist we worked with 2 years ago. Both Sunny and I really enjoyed working with her, but I think there was some kind of disconnect with what was expected. We both never want an artist to feel that way, and so both of us want to deeply and publicly apologize to Natasha. To be honest, we are always trying to do better, and this experience has been nothing but humbling and eye-opening for both of us. I'm so grateful to do what I love with Sunny, the girl sitting next to me. We both know this wouldn't be possible without the amazing community you guys are. I want to reiterate what Sunny mentioned earlier, that we really appreciate you guys. I've never had negative thoughts about Indonesia, but I do want to apologize if anything I said has been taken out of context and has offended anyone. Even though I've never lived in Indonesia, the several times that I have gone to the country, I have fallen in love with the country and really respect the culture. I really want to continue to keep learning and to continue educating myself. You guys really mean a lot to us. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan, dan sampai jumpa.